Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Bapak doakan kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja Bapak akan menyampaikan kepada anak-anak Bapak semuanya bahwa dalam kesempatan ini kita akan membahas yaitu pelajaran tematik bidang studi bahasa Indonesia pelajaran keempat dan pelajaran keenam di subtema 2. Oke, langsung saja pelajaran di subtema 2 ya, khususnya di pelajaran 1, 2, 3, 4 dan 6 masih sama, yaitu sama-sama menyimpulkan isi bacaan. Oke, Bapak hanya mengulang kembali saja apa sih itu pengertian dari kesimpulan isi bacaan. Nah, kesimpulan isi bacaan adalah intisari dari sebuah bacaan. Tahu hal-hal yang penting dalam sebuah bacaan. Agar dapat menyimpulkan isi bacaan, kita harus membaca dan mendengarkan seluruh paragraf dari teks bacaan. Ya. Yang kedua yaitu ada cara menyimpulkan isi bacaan. Yang pertama adalah baca dan dengarkan secara sungguh-sungguh bacaan ya dari awal hingga akhir. Yang kedua, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Nah, pelajaran 4 dan 6 ini anak-anak Bapak semuanya harus menyimpulkan ya. Harus menyimpulkan isi bacaan dari teks yang dilisankan atau dari teks yang dibacakan. Nanti ada contoh teks yang Bapak bacakan, kemudian ada contoh bagaimana cara ya nak membuat ide pokoknya, bagaimana juga cara membuat kesimpulannya. Nah, pada pelajaran 4 dan 6 ini ide pokoknya kita buat ya, dia semacam diagram atau lebih sering kita pelajari itu yaitu peta pikiran ya. Jadi bedanya hanya teksnya dibacakan, ide pokok dan kesimpulannya dibuat seperti diagram ataupun yang lebih sering kita pelajari yaitu peta pikiran. Oke anak-anak Bapak semuanya, di contohnya tolong didengarkan baik-baik ya. Nah, contohnya Bapak kasih clue. Dia memiliki ekor yang pertama. Yang kedua, dia memiliki sayap. Yang ketiga, telur dan dagingnya banyak ya, dimakan bahkan dibuat sebagai penambah stamina ya bagi manusia. Oke, ada yang bisa menjawab? Ya, apa? Yaitu ayam. Kenapa ayam, Pak? Ya, karena kita mau menghubungkan pelajaran ini dengan pelajaran IPA yang kemarin. Ya, mungkin anak-anak Bapak semuanya sudah mengetahui bahwa ayam itu cara berkembang biaknya dengan bertelur. Baiklah. Oke, dengarkan yang paragraf pertama ya secara sungguh-sungguh. Paragraf pertama adalah di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Sekali lagi Bapak ulangi paragraf yang pertama. Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging
dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Oke, Bapak ulangi sekali lagi paragraf yang pertama. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Itu paragraf yang pertama. Lanjut kita ke paragraf yang kedua. Dengarkan dengan sungguh-sungguh dan dengarkan secara lebih berkonsentrasi. Paragraf yang kedua, ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar. Bulu ekor ayam jantan lebih panjang dan menjuntai. Sedangkan ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jengger yang panjang. Bulu ekornya pendek. Oke, Bapak ulangi sekali lagi di paragraf yang kedua. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar. Bulu ekor ayam jantan lebih panjang dan menjuntai. Sedangkan ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jengger besar. Bulu ekornya pendek. Oke, sekali lagi Bapak ulangi paragraf yang kedua. Ayam jantan dan ayam betina memiliki perbedaan. Ya, ayam jantan lebih besar. Bulu ekor ayam jantan lebih panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jengger besar. Bulu ekornya pendek. Nah, itulah teks bacaan ya yang Bapak bacakan. Kemudian akan Bapak berikan juga contoh untuk menemukan ide pokoknya dan membuat kesimpulannya. Jadi kuncinya hanya ada satu, anak-anak Bapak harus berkonsentrasi dan harus mendengarkan teks yang dibacakan secara sungguh-sungguh ya, dari awal hingga akhir. Oke. Nah, di sini sudah ada contoh ya. Paragraf pertama ide pokoknya sudah ada. Paragraf kedua ide pokoknya juga sudah ada. Nah, yang harus anak-anak Bapak juga ingat semuanya, ada kalanya ide pokok itu kita dapatkan di akhir kalimat atau di akhir paragraf ya. Nah, ide pokok di paragraf pertama itu dapat di akhir kalimat. Apa ide pokoknya? Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Itu tadi terdapat di akhir paragraf. Nah, sedangkan paragraf yang kedua itu ide pokoknya terdapat di awal kalimat ya, atau di awal paragraf. Apa ide pokok paragraf kedua? Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Itu dia ya anak-anak Bapak. Bapak rasa tidak lagi Bapak ulangi bagaimana cara menemukan ide pokok, karena di kelas 4, di kelas 5 ini sudah dipelajari ya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Oke, ini dia kesimpulannya. Kesimpulannya ya, daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Ya anak-anak semuanya, ini terdapat di paragraf yang pertama. Oke, sampai di sini ya penjelasan Bapak tentang kesimpulan isi teks bacaan. Dalam hal ini teks bacaannya Bapak bacakan atau Bapak lisankan. Ya anak-anak Bapak semuanya, kuncinya hanya satu, Bapak ulangi lagi. Anak-anak Bapak harus berkonsentrasi dan harus bersungguh-sungguh ya ketika mendengarkan suatu teks yang dibacakan ya, baik oleh temannya
maupun oleh Bapak sendiri. Oke, anak-anak Bapak semuanya ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan ya satu soal untuk tugas ataupun latihan anak-anak Bapak di rumah. Oke, sama seperti tadi, tugasnya akan Bapak bacakan ya. Oke, dengarkan dengan baik-baik ya. Apa itu tugasnya? Oke, tugas di rumah ya untuk anak-anak Bapak adalah dengarkan. Masih sama ya. Ini adalah hewan yang bisa mengubah warna kulitnya ya. Ini hewan yang bisa mengubah warna kulitnya. Biasa dia hidup di pohon. Dia sejenis kadal, yaitu bunglon. Oke, anak-anak Bapak semuanya tolong didengarkan ya. Paragraf pertama. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir di leher. Bapak ulangi lagi paragraf yang pertama. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir di leher. Ya, tuh paragraf yang pertama, Bapak ulangi sekali lagi. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir di leher. Itu paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Tetapi bunglon tidak bisa mengubah warna kulitnya ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Bapak ulangi, di paragraf yang kedua, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Tetapi bunglon tidak bisa mengubah warna kulitnya ke semua warna, hanya ke warna tertentu saja. Sekali lagi, paragraf yang kedua, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Tetapi bunglon tidak bisa mengubah warna kulitnya ke semua warna, hanya ke warna tertentu saja. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, itu soalnya. Jadi kerjakan bentuknya seperti ini ya. Ya, buat ide pokok paragraf pertamanya, buat ide pokok paragraf keduanya, kemudian buat ya kesimpulannya seperti ini. Oke anak-anak Bapak semuanya ya, Bapak akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pesan Bapak, tetap lakukan dan laksanakan protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, gunakan hand sanitizer ya. Terus jangan lupa sholat 5 waktu, tilawah Al-Qur'annya jangan tinggal, murojaah Al-Qur'annya juga jangan lupa ya, dan menambah hafalan surahnya juga jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.